Ini obatnya apa? Nama obatnya endokrin. Endokrin. Oke, untuk yang pertama itu ada golongan alpha reduktase inhibitor. Itu nama generiknya itu dutasterid. Nah, itu nama mereknya Avodart, Uroca, sama Rimbit. Dan untuk bentuk sediaannya itu kapsul atau subkapsul. Itu kekuatan sediaannya 0,5 mg sama 500 mg. Dosisnya itu satu kapsul diberikan 1 kali sehari. Untuk efek samping itu impotensi, libido, pusing, gangguan hipertensi. Interaksi obatnya meningkatkan kadar obat dalam darah. Untuk obat selanjutnya itu ada finasteride. Nama dagangnya itu Vinpro, Prostacom, sama Reprosid. Bentuk sediaannya itu ada tablet sama tablet selaput. Kekuatan sediaannya itu ada 5 mg, ya 5 mg aja. Dan untuk dosisnya itu 1 kapsul diberikan 1 kali sehari. Terus efek samping itu impotensi, penurunan libido, dan penurunan ejakulasi. Interaksi obatnya itu tidak diketahui. Untuk yang berikutnya ada golongan glukokortikoid. Itu ada nama generiknya prednison. Nama dagangnya itu Rayos, Deltason, atau sama Lupret. Bentuk sediaannya tablet lepas lambat, sama larutan oral. Untuk kekuatan sediaannya itu 2,5 mg, 5 mg, 20 mg, 10 mg. Untuk dosisnya itu 5-60 mg per hari. Efek sampingnya itu penglihatan kabur, pusing, sakit kepala, penurunan telinga, penurunan pendengaran. Interaksi obatnya itu ada furosemid, aspirin, sama salmeterol. Terus yang kedua ada prednisolon itu sendiri. Nama dagangnya Orapet sama Milipret. Untuk bentuk sediaannya itu ada tablet sama sirup. Terus kekuatannya itu ada 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg. Dosisnya itu 5-60 mg sekali sehari, sama kayak tadi. Efek samping nafsu makan menurun, pusing, detak jantung berdebar-debar, perubahan suasana hati. Interaksi obatnya itu ada metoprolol, aspirin, sama celecoxib. Terus golongan selanjutnya itu ada adrenal corticosteroid inhibitor. Itu nama generiknya itu levoketoconazole. Nama dagangnya itu contohnya ada Recorlev. Itu kekuatan sediaannya 150 mg. Dosisnya itu bentuknya itu tablet. Dosisnya itu 150 mg, itu buat 2 kali sehari. Efek sampingnya itu kelelahan, pendarahan, hipertensi. Untuk interaksi obatnya itu penggunaan levoketoconazole bersamaan dengan altopurinol dapat meningkatkan cedera hati. Untuk obat selanjutnya itu ada metirapon. Metirapon itu nama dagangnya metirapon juga. Kekuatan sediaannya itu 250 mg dan bentuk sediaannya itu kapsul. Dosisnya itu 30 mg per kilogram, maksimal itu 3 gram, diberikan pukul tengah malam. Efek sampingnya itu mual, muntah, sakit kepala. Dan interaksi obatnya itu meningkatkan kadar hexadolin dengan menurunkan
metabolisme. Untuk golongan selanjutnya itu ada anti androgen, itu nama generiknya ada ketoconazole. Untuk nama dagangnya itu contohnya ketomet sama erazol. Bentuk sediaannya itu ada tablet oral, krim, sama shampoo untuk kulit kepala. Dosisnya, kekuatan sediaannya itu tablet 200 mg, untuk krim itu 20 mg per gram, shampoo 1% atau 2%. Dosisnya itu kalau oral 200 mg sekali sehari. Untuk topikal oleskan pada kulit yang terinfeksi. Kalau untuk topikal shampoo itu digunakan diaplikasikan ke rambutnya basah. Untuk efek sampingnya itu ada mual, sakit perut, risiko gangguan hati. Dan untuk interaksi obatnya itu hati-hati dengan hepatotoksik dan perlu cek tabel interaksi yang lengkap. Untuk obat selanjutnya itu ada abiraterone asetat. Untuk obat selanjutnya itu ada finasteride, itu nama dagangnya Allopros Vinpro. Buat bentuk sediaannya itu tablet oral, kekuatan sediaan itu 1 mg sama 5 mg. Dosisnya itu untuk 5 mg sekali sehari, dan ada juga yang 1 mg untuk sehari. Efek sampingnya itu gangguan seksual seperti pembesaran payudara. Efek samping yang lain itu kayak pemberhentian sebagian kecil pasien. Interaksi obatnya itu relatif sedikit yang kritis dan menurunkan PSA sampai 50%, sehingga interpretasi pemeriksaan PSA untuk screening prostat harus disesuaikan. Golongan selanjutnya itu ada antidiuretik hormon. Itu nama generiknya itu desmopressin, contoh nama dagangnya itu Minirin. Bentuk sediaannya itu ada tablet dan kekuatan sediaannya itu 0,1 mg aja. Dosisnya itu dosis awal 0,05 mg oral 2 kali sehari. Intravena itu 2 kali sehari. Kalau efek sampingnya itu sakit kepala, kantuk, demam, kejang, dan sesak di dada. Interaksi obat, penggunaan obat bersamaan dengan seperti prednison, prednisolon itu tidak disarankan, dan tidak disarankan dengan alkohol. Untuk obat selanjutnya itu ada vasopressin, itu nama dagangnya contohnya pitresin. Bentuk sediaannya itu injeksi, kekuatan sediaannya itu 20 unit per mili. Dosisnya itu dosis awal 5 unit ditingkatkan menjadi 10 unit jika sesuai kebutuhan. Untuk efek sampingnya itu hipertensi, nyeri dada, sakit kepala, pusing. Untuk interaksi obat, kalau obatnya campur dengan seperti albuterol, azitromisin tidak disarankan. Untuk golongan selanjutnya ada gonadotropin hormon antagonis. Gonadotropin. Itu nama generiknya ada etagolis. Nama dagangnya contohnya itu ada Orilissa, Egol, Orian. Itu semua bentuk sediaannya tablet semua. Kekuatan sediaannya itu 150 mg dan 200 mg. Dosisnya untuk 150 mg sekali sehari hingga 24 bulan. Efek samping ada pikiran untuk bunuh diri atau tes hati abnormal.
interaksi obat itu meningkatkan kadar elaglutis dalam darah secara signifikan. Obat selanjutnya itu ada Relugolix. Relugolix itu contoh nama dagangnya itu ada Rehinina sama Orgonis. Bentuk sediaannya tablet dan kekuatan sediaannya 120 mg dan 40 mg. Dosis awal 300 mg oral sekali pada hari pertama. Dosis pemeliharaan itu 120 mg oral sekali sehari. Efek sampingnya itu ada tanda-tanda alergi, sakit kepala, pembekakan pada wajah, bibir, lidah, dan untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan kadar relugolix dalam darah secara signifikan. Golongan selanjutnya ada estrogen reseptor antagonis. Itu nama generiknya elacestrant. Nama dagangnya itu contohnya ada Orserdu. Bentuk sedianya itu tablet dan kekuatannya itu ada 86 mg dan 145 mg. 300 mg. 345 mg. Dosisnya 345 mg oral sekali sehari bersama dengan 1 suap makanan. Efek sampingnya itu nyeri otot, sakit kepala, diare, dan anemia. Interaksi obatnya itu penggunaan bersama obat abameterapi akan meningkatkan elacestrant. Udah golongan selanjutnya itu masih ada lagi obatnya? Obat selanjutnya itu nama generiknya fulvestrant. Contoh nama dagangnya itu ada Faslodex sama fulvestrant itu sendiri. Buat bentuk sediaannya itu ada larutan sama injeksi. Kekuatannya 50 mg per mili sama 250 mg per mili. Dosis itu 500 mg intramuskular. Efek sampingnya kerusakan otot, mual, kerusakan saraf, nyeri otot, sama mual. Untuk interaksi obatnya itu ada metabolisme fulvestrant dapat menurun bila dikombinasi dengan adenin. Udah. Terus golongan selanjutnya itu ada antitiroid. Itu nama generiknya propionracil. Nama dagangnya itu contohnya Prosmitis. Bentuk sediaannya itu tablet dan kekuatan sediaannya itu 100 mg. Untuk dosisnya itu anak-anak itu 5-7 mg per hari. Terus rekomendasi pabrik itu 6-10 tahun itu 50-150 mg per hari. Dan untuk efek sampingnya itu kayak ngantuk, demam, pusing, sakit kepala. Interaksi obatnya itu peningkatan efek antikoagulan. Terus obat selanjutnya ada carbimazole. Itu nama dagang contohnya Encomercazole. Bentuk sediaannya Neomercazole. Bentuk sediaannya itu tablet dan kekuatan sediaannya itu 5 mg. Dosisnya itu untuk anak-anak 15 mg setiap hari. Efek sampingnya itu mual, pusing, sakit kepala, sakit. Untuk interaksi obat itu dapat meningkatkan efek antikoagulan sama kayak obat tadi. Untuk golongan selanjutnya itu ada sulfonilurea 1. Nama generiknya tolbutamide. Nama dagangnya itu contohnya Toltap sama Orinase. Bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatannya itu 500 mg. Dosis awal itu 1000 sampai 2000 mg per hari, diminum saat pagi hari atau malam
atau dalam dosis terbagi. Efek sampingnya itu nyeri dada, perut kembung sama nyeri perut. Interaksi obat seperti aspirin, ibuprofen atau NSAID sama warfarin. Sama obat lagi satu golongan sulfonylurea itu ada chlorporamid. Nama dagangnya itu contoh chlorporamid. Propramid. Itu nama dagangnya itu nama dagangnya apa? Diabines. Bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sedianya itu 100 mg dan 200 mg, 250 mg. Untuk dosisnya itu untuk dewasa diabetes tipe 2 100 sampai 250 mg itu diminum sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada gangguan pencernaan sama keluar gas. Kalau buat interaksi obatnya itu ada aspirin, warfarin sama etanol. Golongan selanjutnya ada golongan itu tadi kan sulfonylurea 1, ini sekarang sulfonylurea 2. Ada nama generiknya itu ada glibenclamid. Itu nama mereknya contohnya itu ada Renabetic sama Euglucon. Itu semuanya tablet. Kekuatannya itu 5 mg. Dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg sehari dengan makan atau setelah makan. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, dan hipoglikemia. Dan interaksi obat itu sama ranitidin. Obat selanjutnya itu ada glipirid. Contoh glipizid. Contoh nama dagangnya itu glipizid itu sendiri, glukotrol. Bentuk sedianya itu tablet dan dosisnya itu 10 mg dan kekuatan sedianya itu 10 mg. Untuk dosisnya itu dewasa oral tuh 5 mg satu kali sehari, dan kalau untuk lansia itu 2,5 mg. Efek sampingnya itu panik, kram kaki atau nyeri otot, dan interaksi obatnya itu dengan metanazol, miconazol. Terus golongan selanjutnya itu ada antitiroid agen. Nama generiknya itu metimazol, sedangkan nama dagangnya itu tapazol. Bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatannya itu 10 mg sama 5 mg. Untuk dosis awal itu 15 mg per hari, 30 sampai 40 mg per hari, 60 mg per hari, dan dosis pemeliharaan itu 5 sampai 15 mg per hari. Efek samping mual, muntah, nyeri perut. Untuk interaksi obat itu ada Lexapro sama Lipitor, metoprolol juga. Untuk selanjutnya itu ada potasium iodid. Itu nama dagangnya itu contohnya Tirosave. Bentuk sediaannya obat liquid, oral, sama tablet. Terus kekuatan sediaannya itu 325 mg per 5 mili oral solution dalam bentuk solutio, 1 gram per mili. Kalau tablet itu 130 mg sama 65 mg. Untuk dosisnya itu 130 mg 3 kali sehari. Efek samping mual, muntah, ruam. Dan untuk interaksi obatnya itu ibuprofen sama aspirin. Golongan progesteron reseptor modulator
itu nama generiknya ada mifepriston. Mifepriston itu bentuk sediaannya tablet. Itu 300 Nama merek. nama mereknya Mifeprex, bentuk sediaannya tablet. Kekuatan sediaan itu 300 sama 200. 300 mg sama 200 mg. Untuk dewasa dosis awal itu 300 mg. Kalau untuk dosis maksimum itu 1200 mg. Efek samping itu pembesaran payudara sama nyeri di dada. Untuk interaksi obat itu hindari obat ini jika dipakai bersama dengan obat seperti silosporin. Untuk golongan selanjutnya itu ada golongan hipotiroid. Nama generiknya itu ada levotiroxin. Untuk nama dagangnya itu contohnya ada Eutrox sama Tirax. Bentuk sediaannya tablet semua dan kekuatan sediaannya itu ada 50 mcg sama 100 mcg. Itu dosis awal 0,05 mg sampai 0,1 mg per hari. Ditingkatkan tiap 2 minggu, itu tergantung dokter, dan dosis pemeliharaan 0,1 sampai 0,2 mg per hari. Efek samping nyeri mendadak, kesulitan menggerakkan pinggul, perubahan periode mens, interaksi obat, kalsium karbonat, suplemen zat besi, sukrofat, dan kolesteramin. Terus selanjutnya ada liotironin. Itu ada nama dagangnya itu citomel. Itu bentuk sediaannya tablet. Ada itu sedia, kekuatannya itu 50 mcg. Dosisnya itu untuk kawal 25 mcg. Tabletnya itu 12,5 mcg. Itu dosisnya. Kalau buat efek samping, pernafasan lemah, rasa dingin sepanjang waktu, dan nyeri di belakang mata. Untuk interaksi obat itu ada kolesteramin juga. Kakaknya tahu. Iya. Untuk selanjutnya obat anti diabetes. Untuk obat anti diabetes itu golongan yang pertama itu ada biguanida, contohnya itu ada metformin. Metformin itu nama dagangnya, contohnya itu ada Amaril sama Forbetes. Untuk kekuatan sediaannya, bentuk tabletnya itu bentuk sediaannya itu tablet semua, dan kekuatan sediaannya itu 1 mg per 250 mg itu buat yang Amaril. Kalau yang 500 mg itu buat yang Forbetes. Dosisnya itu untuk harian 500 sampai 3000 mg per hari. Itu buat efek sampingnya itu mual, muntah, diare, nyeri perut, dan rasa rogam. Untuk interaksi obat itu dapat meningkatkan risiko hipoglikemia jika diberikan bersamaan dengan obat sulfonylurea. Untuk selanjutnya ada golongan sulfonylurea. Itu nama generiknya glimetilid. Nama dagangnya itu ada Amaril. Kekuatan bentuk sediaannya itu tablet, dan kekuatan sediaannya itu 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg. Dosisnya itu 1 hingga 2 mg oral sekali sehari. Efek sampingnya itu pusing, mual, muntah, sakit kepala. Interaksi obatnya itu ada sulfanamid, fluconazole. Untuk obat selanjutnya itu ada golongan selanjutnya itu ada thiazolidin.
Thiazolik. Itu nama dagangnya itu contohnya ada pioglitazone. Nama generiknya. Nama generiknya itu pioglitazone. Nama dagangnya itu Atos sama Potas, seingatku. Kalau buat bentuk siarnya itu tablet salut. Buat kekuatan sediaannya itu ada 15 mg sama 30 mg. Dosisnya itu 15 sampai 45 mg satu kali sehari. Efek samping itu gangguan hati sama anemia. Untuk interaksi obatnya itu meningkatkan retensi cairan dan ginjal, terus meningkatkan kadar pioglitazone itu sendiri dalam darah. Untuk obat berikutnya itu ada golongan alfa glukosidase inhibitor. Itu nama generik Acarbose. Nama dagangnya itu contohnya Glucobay. Bentuk sediaan itu tablet dan kekuatan sediaan itu 100 mg. Untuk dosis awal kurang lebih 50 mg 3 kali sehari bersamaan dengan suapan pertama makan. Terus untuk efek samping itu kembung, sakit perut, diare, terus kemungkinan naik enzim di hati. Untuk interaksi obatnya itu dengan insulin sama sulfonylurea. Untuk obat berikutnya ada miglitol, itu ada Glised. Contohnya itu Glised sama Mignar. Bentuk sediaannya itu ada tablet dan kekuatan sediaannya itu 25 mg, 50 mg, dan 100 mg. Dosisnya itu 50 mg hingga 100 mg oral, penggunaannya 3 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu bisa jika digunakan bersama dengan insulin, itu untuk mengobati diabetes itu bisa gula darah berlebihan kayak naik gitu. Kalau buat interaksi obat itu menurunkan suplemen enzim pencernaan tertentu dapat menurunkan efek miglitol itu sendiri dan tidak boleh dikonsumsi bersamaan, termasuk pankreatin seperti lipase. Ada golongan selanjutnya itu ada golongan meglitinid. Itu nama generiknya itu ada neteglinid. Nama dagangnya itu ada Stralis. Bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaannya itu 60 mg sama 120 mg. Dosisnya itu 120 mg secara oral 3 kali sehari sebelum makan. Kalau dosis efek sampingnya itu diare, sembelit, sakit kepala, pilek. Kalau buat interaksi obatnya itu ada rifampicin, hormon tiroid, simpatomimetik. Ada obat selanjutnya itu ada repaglinid. Itu nama dagangnya contohnya itu ada eniglinid sama prandin. Bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaannya itu 0,5 mg, 1 mg sama 2 mg. Dosis awal biasanya 0,5 mg tiap sebelum makan, sebelum dan sudah memakai obat hipoglikemik lainnya. Terus selain
Lupa aku. Apa itu dosis? Dosis awalnya dia udah habis dosis, efek samping itu penambahan berat badan sama gangguan pencernaan. Buat interaksi obatnya itu erythromycin sama gemfibrozil. Golongan selanjutnya itu ada SGLT2 inhibitor. SGLT2 inhibitor itu nama generiknya itu etugliflozin. Nama dagangnya itu contohnya ada Steglatro. Bentuk sediaannya itu tablet dan kekuatan sediaannya itu ada 5 mg dan 15 mg. Dosisnya itu 5 mg secara oral sekali sehari saat pagi hari. Terus efek sampingnya itu bau vagina, kemerahan, gatal, bengkak, ruam, keluarnya cairan. Interaksi obatnya itu ada acetaminophen, paracetamol itu sendiri, sama Actos. Obat selanjutnya ada dapagliflozin, itu nama dagangnya contohnya Forxiga. Bentuk sediaannya itu tablet, salut selaput, itu berarti di bawah lidah. Buat kekuatannya itu ada 5 mg sama 10 mg. Buat dosisnya 5 mg dapat meningkat jadi 10 mg untuk kontrol glikemik tambahan sesuai anjuran dokter. Untuk efek sampingnya itu ada infeksi jamur, perubahan buang air kecil, hidung tersumbat atau pilek. Dan interaksi obatnya itu ada obat capivasertibnya itu. Ada terus golongan selanjutnya, golongan GLP1. GLP1 reseptor agonis. Itu nama generiknya exenatine, nama dagangnya itu bidureon. Bentuk sediaannya itu subkutan sama solution. Kekuatan sediaannya itu 10 mcg per 0,04 mili sama 5 mcg per 2 mili. Untuk dosisnya itu 5 mcg secara subkutan 3 kali sehari. 2 kali sehari, diberikan 60 menit sebelum makan. Efek samping itu gangguan pencernaan, mual, muntah, sembelit. Interaksi obatnya penggunaan bersamaan dengan insulin atau obat insulin lain. Selanjutnya itu ada obat dilaglutid, itu nama dagang contohnya Trulicity. Bentuk sediaannya itu injeksi solusios siap pakai. Untuk kekuatan sediaannya itu ada 0,75 mg per 0,5 mili, 1,5 mg per 0,5 mili sama 3 mg per 5 mili dan 4 mg per 0,5 mili. Dosis awal itu untuk yang direkomendasikan itu 0,75 mg injeksi subkutan sekali per minggu. Untuk efek sampingnya itu mual, diare, muntah, nyeri pada perut, dispepsia, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan. Untuk interaksi obat itu sangat signifikan dan hindari obat bersama dengan desfluran dan bexaroton. Untuk selanjutnya obat
Selanjutnya obat saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu golongannya ada antiasma, bronchodilator. Itu nama generiknya ada terbutarin. Langsung aja. Untuk nama generiknya itu ada terbutarin sulfat. Nama dagangnya itu ada molasma. Itu bentuk sediaannya tablet. Bentuk sediaan, kekuatan sediaannya itu 2,5 mg. Dosisnya dosis itu kalau secara subkutan 0,25 mg. Buat efek samping itu gemetar di kaki, dan untuk interaksi obatnya itu nggak ada. Untuk selanjutnya itu ada nama dagangnya. Nama dagangnya dari terbutarin ini juga tabas. Bentuk sediaannya itu ada tablet sama sirup. Dosisnya itu kekuatannya itu 2,5 mg, sama sirup itu 1,5 mg per 5 mili. Untuk dosisnya itu dosis maksimum 0,5 mg dalam waktu 4 jam. Untuk dosis dewasa biasa itu satu asma sama akut itu satu, subkutan itu 0,25 mg. Dan untuk efek sampingnya itu kulit memerah, sakit kepala, sama merasa pingsan atau pusing. Selanjutnya nama dagang dari teratulin itu tadi ada terasma. Itu bentuk sediaannya tablet, dosis kekuatan sediaannya itu 2,5 mg, dan dosisnya itu dosis maksimum 15 mg dalam 24 jam. Untuk efek sampingnya itu mual, muntah, pusing, dan berkeringat. Interaksi obatnya itu gak ada. Terus ada golongan selanjutnya itu obat golongan Untuk yang selanjutnya itu ada aminofilin. Nama dagangnya itu ada Paminov. Bentuk sediaannya itu injeksi, dan kekuatan sediaannya itu 24 mg per mili. Untuk dosisnya itu tidak diketahui, dan efek sampingnya itu nyeri dada, pusing, pingsan atau detak jantung berdebar-debar. Dan untuk interaksi obatnya itu nggak ada. Untuk selanjutnya itu ada salbutamol. Itu nama dagangnya saya tahu lain aja gue. Untuk nama generik selanjutnya itu ada salbutamol. Nama dagangnya itu contohnya glutasal. Untuk bentuk sediaannya itu kaplet. Untuk bentuk sediaannya itu kaplet, dan kekuatan sediaannya itu 4 mg. Untuk dosisnya itu kalau buat anak-anak 2 sampai 6 tahun. Dosis maksimumnya itu tidak boleh melebihi dari 12 mg per hari.
dosis maksimum tidak boleh melebihi dari 12 mg per hari. Kalau buat efek sampingnya itu kayak kram otot, merasa bergetar sama sakit kepala, dan untuk interaksi obatnya itu albuterol dapat meningkatkan efek dari loop dionoles. Terus efek albuterol dapat ditingkatkan dengan atomoxetin. Ada lagi nama dagangnya dari salbutamol, itu ada gravalin. Gravalin itu bentuk sediaannya juga tablet. Kekuatan sediaannya itu 2 mg sampai 4 mg. Dosisnya itu buat anak-anak 0,2 mg dan tidak boleh melebihi dari 12 mg per hari sama kayak tadi. Dan untuk efek sampingnya kram otot, merasa bergetar dan sakit kepala. Untuk interaksi obatnya, efek albuterol dapat ditingkatkan dengan atomoxetin kayak tadi. Dan untuk selanjutnya nama dagangnya dari salbutamol itu Salbron. Salbron itu sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaannya itu 2 mg. Terus dosisnya itu buat anak-anak sama kayak tadi 0,2 mg. Tidak boleh lebih dari 12 mg per hari. Dan untuk efek sampingnya itu kram otot, merasa bergetar, dan sakit kepala. Interaksi obatnya sama kayak tadi. Untuk selanjutnya itu ada nama dagangnya dari salbutamol. Tadi ada Saltam. Untuk bentuk sediaannya itu ada tablet. Kekuatan sediaannya itu 2 mg. Dosisnya buat anak-anak kayak tadi tidak boleh lebih dari 12 mg. Untuk efek sampingnya itu merasa bergetar, pusing, kram otot. Dan untuk interaksi obatnya sama kayak tadi. Untuk selanjutnya itu ada obat nama generiknya budesonide. Itu nama dagangnya itu contohnya ada Budenoval itu bentuk sediaannya itu kaplet 3 mg. Dosis maksimum untuk anak itu kurang dari 12 tahun itu 128 mcg per hari. Dan untuk dosisnya itu untuk efek sampingnya itu merasa menggigil, pilek, batuk, diare, pusing, demam, sakit kepala, mual-muntah. Dan untuk interaksi obatnya itu budesonide dapat menurunkan kadar atau efek aldosteroin. Aldosteroin. Untuk selanjutnya ada nama dagang dari budesonide itu sendiri, yang lain itu Budesma. Bentuk sediaannya itu ada sirup. Kekuatan sediaannya itu 0,25 mg per 0,5 mg. Dosisnya itu untuk anak-anak kurang dari 12 tahun itu 128 mg per hari. Untuk dewasa mcg untuk dewasa 256 mcg per hari. Dan untuk efek sampingnya itu menggigil, pilek, batuk, diare, demam, pusing, mual, muntah. Untuk interaksi obatnya sama kayak tadi. Untuk selanjutnya ada lagi nama dagangnya Asmaolon. Itu Asmaolon itu nama generiknya Theophylline. Nama dagangnya Asmaolon. Bentuk sediaannya itu tablet dan kekuatan sediaannya itu 130 mg. Untuk dosis awal itu 4,6 mg. Efek sampingnya itu mual, muntah, diare,
sakit kepala, berkeringat, merasa lelah. Untuk interaksi obatnya itu dapat menurunkan kadar atau efek dari adenosin. Untuk berikutnya itu ada Brorsulfan, itu masih nama dagangnya. Bentuk sediaannya itu tablet 150 mg sama sirup itu 150 mg per 15 ml. Untuk dosisnya itu dosis awal 4,6 mg per kilogram. Untuk efek samping mual, muntah, diare, sakit kepala dan berkeringat, merasa gelisah. Interaksi obat sama kayak tadi. Untuk yang selanjutnya dan nama dagangnya masih neonapasin, itu sama, bentuknya tablet 150 mg. Dosisnya itu untuk anak-anak 4,6 mg. Efek sampingnya itu mual, muntah, diare, sakit kepala, merasa gelisah dan berkeringat. Interaksi obat sama kayak tadi. Untuk selanjutnya ada golongan antitusif. Golongan antitusif itu nama generiknya contohnya ada kodein. Kodein itu nama dagangnya ada Kodicaf. Kodicaf 10 itu bentuk sedianya tablet. Kekuatan sendiri itu ada 10 mg, 15 mg sama 20 mg. Untuk anak-anak itu 0,5 sampai 1 mg tiap 4 jam, sesuai maksimal itu 60 mg. Efek sampingnya itu mengantuk, perasaan santai dan tenang. Interaksi obatnya itu dapat memberikan kadar atau efek dari depresor metapzapin, yaitu. Terus ada lagi Kodipron, itu sama kapsul 30 mg. Dosisnya itu kalau buat anak-anak kayak tadi, kalau buat dewasa itu 15 sampai 60 mg setiap 4 jam sesuai kebutuhan dosis. Efek sampingnya itu mengantuk dan perasaan santai dan tenang. Interaksi obat sama kayak tadi. Dan berikutnya ada lagi nama dagangnya Koditam. Nama dagang dari kodein itu bentuk sedia tablet 30 mg. Dosis anak-anak sama kayak tadi, dan dosis dewasa itu 15 sampai 60 mg setiap 4 jam sesuai kebutuhan dosis harian. Jadi total maksimalnya itu 360 mg per hari. Efek sampingnya itu mengantuk dan merasa tenang, perasa santai dan tenang. Untuk interaksi obat sama kayak tadi. Untuk yang berikutnya ada golongan dekomistan. Itu ada pseudoprin, HCl, pseudoprin. Nah, itu HCl. Nama dagangnya itu contoh Paramex flu dan batuk. Bentuk sediaannya itu ada tablet 30 mg. 4 sampai 5 tahun itu 15 mg setiap 4 sampai 6 jam. Maksimal itu dosisnya 60 mg per sehari. Buat efek sampingnya itu gugup, gelisah, dan kesulitan tidur. Untuk interaksi obat dapat meningkatkan kadar atau efek dari bromokriptin. Untuk selanjutnya obatnya itu Thermorex Plus. Itu nama dagangnya masih dengan pseudoprin HCl tadi. Thermorex Plus ini bentuk sediaannya itu sirup 7,5 mg per 5 ml. Dosisnya itu
4 sampai 5 tahun 113 mg setiap 4 sampai 6 jam. Kalau buat 6 sampai 12 tahun itu 30 mg setiap 4 sampai 8 jam. Kalau buat efek sampingnya itu gugup, gelisah, dan kesulitan tidur. Interaksi obat dapat meningkatkan kadar atau efek bromokriptin. Terus ada lagi Panadol cold and flu, itu bentuk sedianya kaplet 30 mg untuk anak-anak lebih dari 12 tahun dan dewasa. Itu dosis awal 60 mg setiap 4 sampai 6 jam. Dosis lanjutan itu 120 mg setiap 12 jam atau 240 mg. Untuk efek samping gelisah, kesulitan tidur. Untuk interaksinya itu dapat meningkatkan kadar atau efek dari bromokriptin. Untuk selanjutnya ada Protifed, itu ada sirup 30 mg per 5 mili. Kekuatan dosisnya itu buat anak-anak lebih dari 12 tahun itu dosis awal 60 mg setiap 4 sampai 6 jam, terus dosis lanjutan 120 mg setiap 12 jam atau 240 mg setiap 24 jam. Kalau buat efek sampingnya itu kesulitan tidur, merasa gelisah, dan untuk interaksi obatnya itu dapat menurunkan kadar atau efek dari bensil penisilotil. Terus golongan selanjutnya, itu ephedrine HCl. Itu nama generiknya. Kalau nama dagangnya itu Buvacrip Forte. Itu bentuk sedianya kaplet 5 mg. Untuk dosisnya itu tidak diketahui. Efek sampingnya mual-muntah, pusing. Interaksi obatnya itu tidak diketahui juga. Untuk selanjutnya ada golongan dari ekspektoran. Itu contohnya ada guaifenesin, itu nama generiknya. Buat nama dagang itu ada Flucadex, itu bentuk sedianya adalah kaplet 50 mg. Dosisnya itu 6 bulan sampai 2 tahun itu 25 sampai 50 mg setiap 4 jam. Tidak boleh melebihi 300 mg per hari. Untuk itu diare, pusing, sakit kepala. Dan untuk interaksi obatnya itu tidak ada. Selanjutnya ada anaconidin atau Conimex. Itu bentuk sedianya sirup 25 mg per 5 mili. Untuk anak-anak itu 6 sampai 11 tahun 100 sampai 200 mg tiap 4 jam. Efek sampingnya itu ruam kulit, sakit perut, dan buat interaksi obat tidak diketahui. Selanjutnya ada Buvacrip Forte. Buvacrip Forte itu nama dagangnya. Untuk bentuk sedianya itu ada kaplet 50 mg. Dosisnya itu untuk anak-anak 12 tahun dan dewasa itu 200 sampai 400 mg. Untuk interaksi obat tidak diketahui. Dan ada nama dagangnya lagi Dextrofen, itu kaplet 25 mg. Untuk anak-anak dan dewasa 300 sampai 400 mg setiap 4 jam hingga maks 2,4 gram per hari. Itu
efek sampingnya mual, muntah, pusing, dan untuk interaksi obatnya itu tidak diketahui. Ada obat golongan antihistamin, itu nama generiknya ada cetirizin. Cetirizin itu nama dagangnya ada cetrin, bentuknya tablet 10 mg. Untuk anak-anak itu dosisnya 6-12 bulan. Urtikaria kronik ringan 12 bulan itu urtikaria kronik klinitis, dosisnya itu 2,5 mg sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, ketidaknyamanan perut, terus mual, dan peningkatan keringat. Untuk interaksi obatnya nggak diketahui. Selanjutnya ada cetirizin lagi. Ini tuh produsennya Hexpam Jaya. Bentuk sediaannya itu tablet selaput di bawah lidah. Kekuatannya itu 10 mg. Dosisnya itu tadi 6-12 bulan itu 2,5 mg sekali sehari. Untuk anak-anak 12 sampai 2 tahun itu 2,5 mg juga. Buat efek sampingnya itu ketidaknyamanan perut, sakit kepala, mual, dan peningkatan keringat. Untuk interaksi obat tidak diketahui. Untuk selanjutnya ada golongan